Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sohifah dari kelompok 1 Ilmu Dasar Pendidikan jurusan Tadris Matematika 3A. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Meli Suliawati, yang kedua Sohifah, dan yang ketiga Ipit Rahmawati. Di video kali ini kami akan membahas hakikat manusia, kebutuhan manusia, dimensi kepribadian manusia, dan kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Sebelum kita membahas tentang pendidikan, alangkah baiknya kita perlu memahami apa itu hakikat manusia. Karena apa? Karena pendidikan dan manusia itu saling berkaitan. Manusia sebagai subjek yang melakukan pendidikan, dan manusia pula yang menjadi objek dalam mendapatkan pendidikan. Manusia mengembangkan pendidikan, dan pendidikan mengembangkan manusia dan kehidupannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami hakikat dari manusia. Secara terminologi, hakikat berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan sesuatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda tersebut. Contohnya, kalau kita menemui seseorang yang mohon maaf hanya mempunyai satu kaki, tetapi otaknya masih dapat berpikir normal, maka orang tersebut masih dianggap sebagai manusia yang layak. Tapi sebaliknya, kalau kita menemui seseorang yang mempunyai dua kaki yang lengkap atau organ tubuh yang lengkap, tetapi dia tidak dapat berpikir normal, maka orang tersebut tidak dapat dipandang sebagai manusia yang layak, karena ia tidak mampu saling bertukar pikiran dengan orang lain. Nah, pemikiran atau akal sehat itulah yang merupakan salah satu ciri atau hakikat dari manusia. Kemudian secara terminologi, manusia juga berasal dari bahasa Arab, yaitu kata man yang artinya manusia dan nasia yang artinya pelupa. Jadi istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Selanjutnya, pandangan mengenai hakikat manusia. Ada dua pandangan mengenai hakikat manusia. Yang pertama, pandangan Islam, dan yang kedua, pandangan ilmuwan. Islam memandang hakikat manusia berdasarkan firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, dan berdasarkan pandangan yang didasarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pandangan Islam mengenai hakikat manusia, yang pertama, manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah. Sebagai hamba Allah, kita manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah. Bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah tidak terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati. Yang kedua, manusia sebagai an-nas. Konsep an-nas ini cenderung mengacu pada status manusia yang dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan manusia dan hal lain di luar dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan dalam surat Shad ayat 26. Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa sebutan khalifah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia, dan selanjutnya manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam ini terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain. Yang kelima adalah manusia sebagai Al-Insan. Di dalam Al-Quran, manusia disebut Al-Insan mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya, seperti kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar.
Di dalam pandangan ini, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk biologis, seperti berkembang biak, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan kemudian mengalami kematian. Pandangan tentang hakikat manusia yang kedua yaitu pandangan ilmuwan. Banyak para ilmuwan yang mengemukakan pandangannya tentang hakikat manusia. Yang pertama ada pandangan dari Plato yang mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Kemudian ada pandangan dari Sun Tzu yang mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah jahat. Oleh karenanya, untuk mengembangkannya diperlukan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin kepada tubuhnya. Kemudian ada pandangan dari Rogers yang mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk rasional, tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju, dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Materi selanjutnya yaitu sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari makhluk lain, seperti hewan. Meskipun secara biologis dalam hal tertentu ada kemiripan antara manusia dan hewan. Bahkan, ada para ahli, seperti Socrates, mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang bermasyarakat, atau zoonpolitician. Sedangkan Max Keller menganggap manusia sebagai hewan yang sakit. Bahkan, Charles Darwin dengan teori evolusinya berusaha untuk menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera. Tetapi ia tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian, manusia tidak bisa disamakan dengan hewan karena manusia mempunyai ciri-ciri yang khas yang membedakan dengan hewan sebagai hakikat manusia. Kemudian, wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia ini dapat memperjelas adanya perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan. Umar Tirta Raharja mengemukakan ada 8 sifat hakikat manusia. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan berinteraksi, yang ketiga memiliki kata hati, yang keempat memiliki moral, yang kelima kemampuan untuk bertanggung jawab, yang keenam memiliki rasa kebebasan, yang ketujuh kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya, dan yang terakhir kemampuan dalam menghayati kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ipit Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi kepribadian manusia atau dimensi kemanusiaan. Apa sih dimensi itu? Dimensi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ukuran, panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dimensi adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan, tak terkecuali manusia sebagai salah satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki dimensi dalam ukuran dan postur badan termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adapun dimensi-dimensi tersebut, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keagamaan. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan. Manusia sebagai makhluk keindividualan dimaksudkan sebagai seorang yang utuh, tidak terbagi, yang terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Keberadaan manusia sebagai individual bersifat unik, artinya berbeda antara satu dan yang lainnya. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Kesadaran terhadap diri sendiri mencakup pengertian yang sangat luas. Di antaranya kesadaran akan adanya diri di antara realitas, self-respect, self-narsis, egoisme, martabat, kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan orang lain,
dan kesadaran terhadap potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar dari self-realisasi. Setiap manusia mempunyai potensi untuk berkembang, yang pada dasarnya baik itu potensi fisik maupun psikis tidak dapat terwujud begitu saja. Manusia memerlukan perawatan dan pendidikan dari manusia lain di lingkungannya. Ketergantungannya terhadap orang lain yang disebut sebagai pendidik adalah dalam proses pembinaannya untuk dapat mandiri. Sehubungan dengan itu, Leinspel menyatakan bahwa setiap anak memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat, meskipun di sisi lain pada anak terdapat rasa tidak berdaya, sehingga memerlukan pihak lain, yaitu pendidik, yang dapat dijadikan tempat bergantung untuk memberikan perlindungan dan bimbingan. Potensi-potensi yang dimiliki anak perlu ditumbuh kembangkan agar bisa menjadi kenyataan, sebab tanpa dibina melalui pendidikan, benih-benih potensial yang bersifat individual yang memungkinkan terbentuknya kepribadian yang unik akan menjadi sia-sia. Dan fungsi utama dari pendidikan sendiri yaitu untuk membantu peserta didik membentuk kepribadiannya sendiri. Pemahaman pendidik yang tepat terhadap karakteristik peserta didiknya secara individual sangat diperlukan dalam proses pendidikan, sebab setiap individu memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, yang menuntut pelayanan pendidikan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus mampu menciptakan dan memvariasikan pendekatan pelajarannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pelayanan pendidikan yang tepat tentu akan melahirkan individu-individu yang memiliki kepribadian yang mantap pula. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individual. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial terutama tampak dalam kenyataan bahwa tidak ada manusia yang mampu hidup sebagai manusia tanpa adanya bantuan dari orang lain. Realita ini menunjukkan bahwa manusia hidup dalam suasana interdependensi dalam antar hubungan dan antar aksi. Tidak dapat dibayangkan andaikan manusia sehari saja tanpa ada interaksi dengan manusia lain di lingkungannya. Mungkin dari fisik seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi kepuasan batin tidak diperolehnya, karena bagaimanapun ia memerlukan adanya orang lain untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Kehidupan sosial adalah realita di mana individu tidak menonjolkan identitasnya. Yang nampak ke permukaan sebagai wujud kebersamaan adalah identitas sosialnya. Esensi manusia sebagai makhluk sosial adalah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta tanggung jawabnya dalam kebersamaan tersebut. Untuk mengembangkan potensi sosialitas pada diri peserta didik, idealnya pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi dan interdependensi siswanya. Komunikasi interaktif antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, membuka peluang bagi siswa untuk lebih banyak belajar dalam peristiwa sosial. Penggunaan metode diskusi misalnya dapat mendorong terciptanya suasana kebersamaan antar siswa, bersifat terbuka dan menghargai perbedaan pendapat sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Susila berasal dari dua kata, yaitu su berarti baik dan sila berarti dasar. Jadi kesusilaan merupakan ukuran baik dan buruk. Persoalan kesusilaan berhubungan dengan nilai-nilai. Driyarkara memandang bahwa manusia susila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatannya. Pada hakikatnya, manusia diberikan kemampuan untuk melihat dan membandingkan antara sesuatu yang baik dan buruk. Dengan kata lain, manusia memiliki kata hati nurani untuk mengambil keputusan. Orang yang memiliki kecerdasan, akal budi, sehingga mampu menganalisis dan membedakan yang baik dan buruk. Salah satu benar disebut memiliki kata hati yang tajam. Tentunya, kata hati yang tajam ini perlu diasah, yaitu melalui pendidikan yang dilakukan sejak dini. Orang tua di rumah secara perlahan mengenalkan kepada anak mana perbuatan yang baik dan yang kurang baik, perbuatan yang dibolehkan
dan perbuatan yang dilarang, yang diikuti dengan contoh teladan orang tua dan lingkungannya. Di sekolah, guru meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai yang sudah dikenalkan di rumah oleh orang tuanya. Peserta didik dilatih untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Peserta didik harus memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai dalam kehidupan dan merealisasikannya. Pendidik tentu perlu memberikan contoh dan kesabaran mengarahkan perilaku peserta didiknya pada nilai-nilai yang dianut. Menanamkan kesadaran bagi peserta didik terhadap kewajibannya sebagai anggota masyarakat di samping mengetahui juga haknya secara individual. Dan yang terakhir yaitu dimensi keberagamaan. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya kini dan untuk masa yang akan datang. Agama merupakan sandaran vertikal dalam kehidupan manusia, agar manusia menjadi makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya, maka perlu diberikan pendidikan agama sejak dini. Penanggung jawab pertama dan yang paling utama dalam pendidikan agama ini adalah orang tua. Pada mulanya, anak akan meniru-niru perilaku orang tuanya dalam menjalankan agama, kemudian secara perlahan orang tua perlu memberikan pemahaman tentang peranan agama dalam kehidupan manusia. Jika dalam kehidupan sehari-hari anak tidak melihat aktivitas keagamaan di lingkungannya, mungkinkah ia akan menjadi pemeluk yang taat? Jika anak hanya mendengarkan ajaran agama tanpa melihat contoh dan tanpa adanya latihan atau pembiasaan dalam beragama, sulit diharapkan kehidupan yang religius mewarnai aktivitas mereka. Pendidikan agama tidak hanya tanggung jawab guru agama, tetapi merupakan tanggung jawab semua guru di sekolah dan tanggung jawab setiap orang untuk saling menasihati pada kebenaran terhadap semuanya. Nah, itulah penjelasan dari materi dimensi kepribadian manusia atau dimensi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pengembangan dimensi kemanusiaan. Pengembangan keempat dimensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Dan mengembangkan keempat dimensi tersebut harus dilakukan secara seimbang. Potensi jasmani dan rohani manusia harus mendapatkan pelayanan yang seimbang, walaupun manusia dinilai melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkannya, namun manusia tidak akan bisa berperilaku secara optimal tanpa didukung oleh kondisi fisik yang sehat. Demikian juga sebaliknya, fisik yang sehat saja belum cukup untuk dapat dikatakan manusia itu berkualitas, karena tidak menunjukkan kemampuan dan perilaku yang diharapkan. Potensi individual peserta didik dikembangkan dengan tidak mengabaikan dimensi kehidupan sebagai makhluk sosial. Setiap peserta didik dengan potensi yang dimilikinya harus mampu hidup di tengah masyarakatnya dengan memperhatikan dan mengamalkan nilai-nilai susila dan agama yang dianut. Jika salah satu dari dimensi kehidupan manusia terabaikan dalam proses pengembangannya, maka diyakini bahwa hal tersebut akan menimbulkan masalah baik dalam kehidupan manusia secara individual maupun sosial, baik dalam kehidupannya secara horizontal maupun vertikal. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kebutuhan manusia. Kalian pasti tidak asing kan dengan apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang naluriah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Dan kebutuhan manusia ini ada macam-macamnya loh. Yang pertama ada kebutuhan hidup yang bersifat fisik, yang kedua ada kebutuhan hidup yang bersifat psikis, dan yang ketiga ada kebutuhan terhadap agama. Nah, yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu mengenai kebutuhan hidup yang bersifat fisik. Pasti setiap manusia memerlukan berbagai macam ragam kebutuhan untuk hidupnya, untuk mempertahankan kehidupan mereka. Tentunya untuk mempertahankan kehidupan mereka diperlukan pemenuhan beberapa kebutuhan hidup diantaranya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi. Contohnya yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan perumahan serta oksigen dan asupan lain sebagainya harus selalu tersedia.
karena akan sulit bagi manusia untuk melaksanakan jati dirinya sebelum kebutuhan primernya terpenuhi. Itulah mengapa kebutuhan primer sering disebut sebagai kebutuhan yang alamiah. Selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan peringkat kedua setelah kebutuhan primer. Kebutuhan ini perlu dipenuhi setelah kebutuhan primer manusia tersebut telah terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder ini sifatnya subjektif. Tiap orang bisa beda kebutuhannya. Faktor yang membedakannya yaitu lingkungan, gender, agama, adat istiadat, dan perkembangan zaman. Dan terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan ini akan timbul setelah kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier itu tertuju kepada barang-barang mewah seperti mobil sedan yang mewah, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan tersier ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan prestise manusia dalam masyarakat, dan batas antara kebutuhan sekunder dan tersier untuk setiap orang berbeda-beda. Perbedaan ini ditentukan kedudukan dan status ekonomi orang dalam masyarakat. Selanjutnya poin kedua yaitu kebutuhan manusia yang bersifat psikis. Aspek psikis memerlukan perhatian, pendidikan, dan pembinaan sebagaimana mestinya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Secara psikis, seseorang memenuhi pembinaan guna pengembangan aspek psikisnya, seperti pengembangan berpikir, mengingat, berfantasi, menanggap, mengamati, memperhatikan, dan sebagainya. Kebutuhan itu seharusnya dapat dipenuhi agar dapat menikmati hidup dan dalam rangka menciptakan kondisi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kebutuhan psikis itu ada rasa aman. Setiap orang pasti memerlukan rasa aman dari berbagai ancaman yang bersifat menekan. Seseorang yang merasa tidak aman dari ancaman, menyebabkan ia gelisah, susah, sampai putus asa. Perasaan aman itu bisa timbul karena orang yang mempunyai pertahanan diri yang tangguh dan dapat mengatasi segala rintangan yang bersifat menekan dirinya. Di samping itu, adanya perlindungan dari pihak lain yang bertanggung jawab atau dari pihak yang mempunyai otoritas atau kekuasaan untuk itu, seperti negara dan aparat keamanannya atau orang tua bagi anak kecil dapat menghindarkan seseorang dari kecemasan dan rasa tidak aman. Yang kedua adalah penghargaan. Nah, setiap orang pasti memerlukan penghargaan dari pihak lain, terutama terhadap prestasi-prestasi yang pernah dicapainya. Apresiasi dari orang lain menimbulkan dan meningkatkan rasa percaya diri pada seseorang untuk berbuat lagi, baik perbuatan yang serupa ataupun perbuatan lain, karena ia mendapatkan kebebasan berkreasi atau optimisme yang tinggi. Orang yang tidak pernah mendapatkan penghargaan dari pihak lain bisa jadi menekan dirinya, pesimis, dan bahkan putus asa. Nah, selanjutnya yaitu aktualisasi diri. Seseorang pasti mempunyai kemauan, keinginan, dan cita-cita. Semua orang berharap agar kemauan, keinginan, dan cita-citanya dapat dicapai. Hal itu wajar pada setiap orang apabila keinginannya dapat dicapai secara baik, akan menimbulkan rasa kepuasan dan percaya diri. Nah, untuk mencapai keinginannya itu, seseorang selalu melakukan kegiatan yang menunjang pencapaian keinginannya. Orang yang melakukan hal itu adalah orang yang dapat mengaktualisasikan dirinya secara penuh sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Secara naluriah, manusia dilahirkan untuk mengakui zat yang dianggap mengatasi dirinya. Ketika seseorang telah mempercayai suatu agama, maka ia mendapatkan kepuasan terhadap doktrin-doktrin agamanya ketika ia merasakan perlindungan agama terhadap dirinya, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Maka dari itu, semua manusia dengan berbagai strata sosial dan perbedaan sosial maupun perbedaan jenis kelamin sama-sama membutuhkan kehadiran agama untuk membimbing kehidupan mereka. Allah pun tidak memandang manusia dari aspek perbedaan tersebut, tetapi memandang umatnya dari ketakwaannya. Selanjutnya materi mengenai kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Setiap makhluk pasti mempunyai kebutuhan, begitupun manusia. Salah satunya yaitu terhadap pendidikan. Apa itu
kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan asasi dalam rangka mempersiapkan setiap manusia sampai pada tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Selanjutnya, mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Nah, jika merujuk pada definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan primer. Herbert Spencer seperti dikutip oleh Jum Ransyah mengemukakan bahwa pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk hidup sempurna. Pendidikan berperan penting dalam kebutuhan manusia karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan pada manusia bertujuan untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga potensi, bakat, dan kemampuannya menjadi lebih sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan untuk menjadikan manusia lebih baik, lebih maju, dan lebih sempurna. Melalui pendidikan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna dari yang sebelumnya. Tidak memiliki arti apa-apa, tetapi melalui pendidikan mereka berkembang menjadi lebih sempurna dan terus menyempurnakan diri. Dari keadaan manusia yang belum tahu apa-apa, tetapi dengan belajar dari mendengar, belajar dari mengalami, dan belajar dari apa yang mereka lihat, dan dengan menggunakan kekuatan akal, pikiran, dan hati, manusia kemudian menjadi paham, mengerti, dan memahami. Pendidikan menjadikan semua potensi manusia berkembang dengan baik. Apabila dalam kehidupan manusia tidak dibarengi dengan pendidikan, maka kehidupan manusia itu tidak akan terarah dengan baik. Sebaliknya, apabila kehidupan manusia itu dibarengi dengan pendidikan, maka kehidupannya pun akan terarah menjadi lebih baik. Nah, ilmu pengetahuan itu memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa ilmu, manusia akan buta dalam segalanya. Selanjutnya itu, mengapa manusia dijuluki sebagai animal educandum? Nah, manusia dijuluki sebagai animal educandum atau makhluk yang dididik, dan animal educandus makhluk yang mendidik sekaligus karena pendidikan adalah hal penting yang merupakan kebutuhan setiap manusia dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki banyak tantangan seperti tingkat bencana alam yang cukup tinggi, tingkat kebersihan dan yang kurang, terutama di kota-kota besar, dan masalah kesehatan. Pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, mungkin itu materi yang bisa disampaikan. Untuk kesimpulannya, hakikat manusia dan segenap dimensinya itu hanya dimiliki oleh manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan manusia yang bersifat fisik atau psikis, kebutuhan terhadap agamanya, dan juga kebutuhan terhadap pendidikannya. Nah, pendidikan ini merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan menjadi lebih baik dan melalui